Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Sore Pak. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tutorial kita di modul yang keempat ya. Modul yang keempat yaitu modul usaha dan energi, kemudian momentum, kemudian terakhir kinematika rotasi. Ya. Jadi dalam penyelesaian soal-soal pada bab ini kita harus selalu mengingat ya konsep konservasi energi ya, atau kekekalan energi, di mana energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Ya. Energi mekanik itu energi yang dimiliki oleh benda ada dua ya, ada energi potensial, ini karena posisinya, ditambah dengan energi kinetik ya, karena geraknya. Sama ya. Oke, ini yang akan kita lebih fokuskan ya pada pembahasan terkait dengan usaha dan energi, kemudian momentum ya. Jadi kita akan lebih banyak di sini membahas tumbukan nanti, tumbukan ya, di mana berlaku hukum kekekalan momentum, ya, momentum di mana momentum awal sebelum tumbukan sama dengan momentum akhir ya setelah tumbukan ya. Jadi M momentum M dikali V ya, awal gitu ya. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan gaya non konservatif ya. Ini sebenarnya juga sudah kita bahas di kelas ya terkait dengan gaya non konservatif. Jadi kalau tidak ada gaya non konservatif ya, contoh gaya non konservatif adalah gaya gesekan gitu ya. Maka katakanlah ya, ada beberapa kasus kita tadi ya. Jadi benda jatuh gitu ya, benda jatuh dari ketinggian tertentu ya. Dimana tentu kita bisa langsung mengetahui ya, misalkan ketinggiannya H, maka pada awalnya benda ini hanya akan memiliki energi potensial saja ya, EP sama dengan mgh, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada gaya non konservatif bekerja di sini, nah tidak ada gesekan udara dan lain sebagainya, maka seluruh energi mekanik yang dia miliki, jadi energi mekaniknya di sini tentu hanya ada energi potensial saja ya, akan diubah seluruhnya menjadi energi kinetik pada sesaat sebelum menyentuh tanah gitu ya. Yang kita akan bahas nanti bagaimana kalau kita bekerja pada kasus-kasus yang mana terdapat gaya non konservatif di sana ya. Oke, itu untuk intro ya sebelum kita masuk ke soal ya. Baik, kita bahas soal yang pertama, di mana indikatornya adalah untuk menguji pemahaman teman-teman untuk merumuskan energi kinetik dan teorema usaha dan energi. Ya. Oke, jadi di soal yang pertama di sini ada sebuah pesawat terbang. Alhamdulillah tidak ada kuntilanak lagi yang terbang di sini ya. Jadi soalnya sudah mulai normal kembali karena dosen yang membuatnya sudah berbeda mungkin ya. Nah sehingga soalnya sudah normal kembali. Oke, sebuah pesawat terbang dengan massa 560.000 kg memiliki mesin yang mampu menghasilkan gaya 2 kali 10⁵ Newton. Ya. Pesawat tersebut kemudian bergerak dari keadaan diam. Ya.
Jadi awalnya dia diam, kemudian dia bergerak untuk bisa lepas landas ya. Kemudian untuk lepas landas, pesawat memerlukan laju minimum 70 meter per second. Jadi agar bisa terbang di titik ini ya, dia harus memiliki kecepatan 70 meter per second. Gitu ya, 70 meter per second ya. Tentukanlah panjang lintasan minimum yang diperlukan pesawat untuk lepas landas. Oke, nah di konsep soal nomor 1 ini, ya misalkan seperti ini teman-teman ya. Saya memiliki sebuah bola ya yang berada di bawah, di atas lantai gitu ya. Kemudian saya ingin pindahkan bola ini ke posisi ini ya. Katakanlah posisi A ke posisi B ya. Beda ketinggiannya adalah H. Apa yang saya perlukan untuk bisa memindahkan bola dari posisi A ke posisi B? Apa yang saya perlukan? Silakan. Apa yang saya perlukan kira-kira untuk memindahkan benda dari titik A ke titik B? Oke, Arif Rahman? Usaha. Usaha, ya. Oke, saya harus melakukan usaha, ya. Usaha. Teman-teman sudah mengetahui sebelumnya bahwa usaha W sama dengan F, berapa gaya yang kita berikan, kemudian gaya yang kita berikan tersebut menghasilkan perpindahan, ya. F.S. Oke ya, jadi kita berikan gaya, katakanlah gaya diberikan oleh tangan saya angkat ini ya, sehingga dia berpindah sejauh S. S di sini adalah H ya, ketinggian gitu ya. Oke, sebagai implikasi dari usaha yang saya lakukan pada benda tersebut, ya, apa yang berubah dari benda ini? Apa yang berubah dari benda ini? Posisi kok, Pak. Oke, posisi. Posisi benda berubah karena saya berikan usaha di sana. Oke, perubahan posisi itu akan mengakibatkan benda berubah apanya? Ada energi yang dimiliki. Oke, bagus. Jadi karena saya berikan usaha di sana, posisinya berubah, maka energi potensial berubah ya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa usaha itu setara atau sebanding dengan perubahan energi ya. Perubahan energi yang dimiliki oleh benda yang kita kenai usaha itu tadi, ya. Oke, artinya di sini dia memiliki energi mekanik ya. Energi mekanik adalah energi kinetik tambah energi potensial. Energi kinetiknya 0, misalkan energi potensialnya juga 0 gitu ya. Nah, kemudian terjadi perubahan energi ya. Terjadi perubahan energi di sini ya. Dia sekarang memiliki energi potensial bertambah gitu ya. Nah, maka usaha adalah perubahan energi. Oke, kita lihat ya kaitan konsep ini dengan soal nomor 1 ya. Dengan soal nomor 1. Oke. Nah, sebuah pesawat terbang masanya ini sudah, kemudian memiliki mesin, gaya yang bisa dihasilkan adalah sekian, 2 kali 10 pangkat 5 Newton. Kemudian untuk lepas landas memerlukan laju minimum sekian ya. Nah, yang ditanya adalah panjang lintasan minimum ya yang diperlukan pesawat untuk bisa lepas landas ya. Oke. Baik, jadi dari konsep tadi ya bahwa usaha adalah perubahan energi ya. Kalau tadi yang bola yang saya contohkan artinya ada perubahan energi potensial di sana. Nah, kemudian karena di sini gaya 2 kali 10 pangkat 5 Newton itu menyebabkan benda bergerak sehingga berada pada kecepatan tertentu yang memungkinkan dia untuk lepas landas, maka usaha yang kita
kerjakan itu akan merubah energi kinetik ya dari pesawat tersebut ya. Di usaha adalah F dikali delta X ya. Energi kinetiknya berubah, yang tadinya dia diam ya, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat ya. Jadi EK F atau EK final gitu ya. Jadi artinya adalah energi kinetik yang dimiliki oleh benda pada saat ini dia sudah akan lepas landas ini gitu ya. Gitu ya. Jadi EK sama dengan setengah mvf ya, di mana VF-nya adalah ini ya. Kecepatan yang dia miliki setelah menempuh jarak tertentu tadi gitu ya, akibat usaha yang dikerjakan pada pesawat tersebut ya. Kemudian informasi di soal kita dapatkan bahwa kecepatan awalnya adalah 0 ya. Pesawat mula-mula diam, berarti energi kinetik awalnya adalah 0 ya. Kemudian usaha itu adalah perubahan energi kinetik, jadi bisa kita dapatkan bahwa F-nya tadi ini 2 kali 10 pangkat 5 dikali delta X ya, sama dengan perubahan energi kinetik. Ini adalah energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal ya. Kalau pada kasus ini ya, pada kasus ini usaha menyebabkan perubahan energi kinetik. Nah, kalau ini tadi analogi yang saya berikan tadi ya, jadi dengan saya melakukan usaha pada bola, saya angkat, maka posisinya berubah, energi potensialnya juga berubah ya. Oke, kita tinggal masukkan saja, masanya sudah diketahui, kemudian kecepatan akhirnya juga sudah diketahui ya, kecepatan awalnya 0. Oke, maka kita bisa menghitung berapa delta X ya. Jadi delta X ini adalah gaya tersebut ya, harus diberikan terus-terusan gitu ya, sampai pesawat tersebut menempuh jarak sejauh 6,860 meter ini gitu ya, baru pesawatnya bisa memiliki kecepatan 70 meter per second sehingga dia bisa lepas landas ya. Oke, nah ini untuk konsep usaha dan energi ya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 1 ini, konsepnya dan perhitungannya bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Arif bisa. Nova Nur Anggra ini ada? Ada Nova? Oke, tidak ada, saya kick saja ya. Oke, Xiaomi Xialagan ada? Siap, paham Pak, nggak mengerti Pak. Paham. Tidak mengerti? Nggak ada pertanyaan. Paham tidak ada pertanyaan ya. Paham tidak mengerti itu gimana maksudnya? Stabita, ada Stabita? Ada, Pak. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Kalau boleh nanya, Pak, itu cara Ya, silakan. mencari A-nya itu bisa nggak menggunakan rumus hukum Newton kedua? Cara mencari? Yang Mencari A-nya, apa? Pak, yang ini. Percepatan itu ya, Pak. Oh, oke. Jadi dengan menggunakan hukum Newton yang kedua gitu ya. Jadi F sama dengan M dikali A. Ya, gitu Iya, ya. Pak. Oke, F sama dengan M kali A. Kemudian F-nya berapa? 2 kali 10 pangkat 5 Newton. Sama dengan M-nya 5,6 kali 10 pangkat 5 ya. Ya. Artinya kita akan dapatkan A. Ya, betul ya. Kita Iya, dapatkan A. Oke, kemudian apa lagi yang kita dapatkan setelah itu? Jadi V T kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A X. AF. Ya, jadi VT kuadratnya adalah 70 kuadrat ditambah V0 kuadratnya 0 ditambah
2 dikali A sudah kita dapatkan dari sini, kali Ya. X ya. Maka kita dapatkan X-nya. Oke, apakah bisa Pak? Bisa. Nah, tetapi apakah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan? Tidak, ya, karena di sini, ya, di sini kita sudah pada topik usaha dan energi, momentum, dan kinematika rotasi gitu ya. Jadi mohon diperhatikan nanti teman-teman di soal gitu ya. Jadi apakah indikatornya itu terkait dengan kemampuan teman-teman merumuskan gaya Newton, atau teman-teman harus menggunakan usaha dan energi gitu ya dalam penyelesaian soal. Nah, kalau pertanyaan Stabita tadi bisa tidak Pak diselesaikan dengan menggunakan hukum Newton saja? Bisa gitu ya. Tapi karena indikator yang diuji adalah pemahaman terkait dengan konsep usaha dan energi, nah maka kita gunakan konsep usaha dan energi dalam penyelesaian soalnya gitu ya. Bisa dibedakan, bisa dipahami kira-kira Stabita? Oke Pak, bisa Pak. Saya? Oke, baik. Bagus pertanyaannya ya. Oke, ada lagi kira-kira yang ingin bertanya? Cukup? Bisa kita lanjutkan? Atau masih ada yang bertanya? Silakan. Cukup, Pak. Ada? Cukup ya. Oke, baik. Kita Cukup, Pak. lanjutkan. Ya, oke. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Ke soal nomor 2, ini kita hapus dulu ya, agar tidak mengganggu. Oke, jadi indikatornya adalah soal ini dibuat untuk menguji kemampuan mahasiswa ya teman-teman untuk merumuskan usaha oleh gaya yang non-konservatif ya. Oke, baik. Di sini sebuah balok 2 kg. Ini tergantung, artinya M2 ini yang nilainya 2 kg ya. Tergantung pada tali ringan yang melewati sebuah katrol licin dan tidak bermassa, artinya momen inersianya tidak kita lihat di sini ya. Jadi licin saja gitu ya, sebagai penghubung saja seperti itu. Dan dihubungkan dengan balok 4 kg yang diam. Oke, ini adalah 4 kg ya, diam. Di atas meja yang kasar, oke, artinya ada gesekan di sini ya. Kira-kira ya kalau sistemnya seperti ini, kemungkinan yang paling mungkin terjadi pergerakannya itu ke arah mana? Ke kiri atau ke kanan? Ke arah mana kira-kira? Kanan, Pak. Ke arah Ke kanan Pak. kanan ya. Ke arah kanan ya. Jadi pergerakan yang memungkinkan adalah ke arah sini ya. Jadi karena ini bermassa, kemudian akibat gaya gravitasi dia akan tertarik ke bawah ya. Dia akan bergerak ke kanan ya. Oke, sehingga gaya gesekan antara M1 dengan meja arahnya kemana kira-kira? Kiri, Pak. Kiri Berlawanan ya, ke arah, sini. Pak. Ya, perlawanan arah dengan gerak ya, artinya ke kiri. Oke ya. Oke, jika koefisien gesekan kinetik antara balok 4 kg ini dengan meja adalah 0,35 ya. Gesekan kinetik ya, mu K ya. Ini memang ada gerak di sini. Tentukanlah usaha yang dilakukan oleh gesekan jika balok 2 kg jatuh sejauh Y. Oke. Nah, jadi teman-teman perlu ingat kembali teman-teman ya. Jadi kalau kita bekerja pada tadi ya bola yang jatuh bebas tanpa ada gesekan udara, tidak ada gaya non konservatif di sana, maka berlaku ya M akhir sama dengan EM awal. Oke ya. Jadi energi mekanik akhir setelah peristiwa ini gitu ya, dikurang dengan energi mekanik awal itu sama dengan 0 ya. Artinya apa? Misalkan benda jatuh bebas dari ketinggian H, dia memiliki energi potensial mgh ya. Nah, energi mekanik akhirnya ini setengah mv kuadrat ini, setengah mv kuadrat dikurang dengan energi mekanik awal yang dia miliki, hanya potensial saja ini mgh, ini akan sama dengan 0 ya. Artinya setengah mv kuadrat sama dengan mgh, bisa seperti itu.
Ya, tetapi ya, tetapi pada kasus gaya non-konservatif ya, itu ada pengurangan ya, bukan pengurangan energi, tapi energinya digunakan untuk energi oleh gaya non-konservatif ini, gitu ya. Jadi EM akhir dikurang dengan energi mekanik awal, ini akan kecil dari nol, akan kurang dari nol ya, minus hasilnya. Kenapa? Karena ada usaha atau energi yang digunakan oleh ini ya, gaya non konservatif ini. Oke ya, seperti itu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan cari ya berapa usaha yang dilakukan oleh gesekan ini ya. Jika balok 2 kg jatuh sejauh Y. Oke, teman-teman, coba lihat di sini ya. Kalau balok M2 jatuh sejauh Y, kemudian apa yang terjadi dengan M1? Apa yang terjadi dengan M1? Akan bergerak sejauh berapa? Habibi, ada Habibi? Ada Habibi? Halo, Habibi ada? Oke, tidak ada. Arnold, ada Arnold? Ada, Pak. Oke. Arnold, kalau misalkan M2 ya jatuh sejauh Y, apa yang terjadi dengan M1? Bagaimana kira-kira? Katakanlah ya, M2-nya jatuh sejauh 5 cm. Berapa cm pergerakan M1 ini? 5 cm juga, Pak. Oke, bagus. 5 cm juga ya. Artinya delta X ini akan sama dengan delta Y ya, atau Y. Oke, posisi awal Y kita anggap di sini ya, 0. Ini 0. Ini turun ke bawah ya, min Y ke sini ya. Oke. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Kemudian saya hapus ini agar saya bisa gambarkan lagi ya. Oke, di sini di soal nomor A kita diminta untuk mencari berapa usaha yang dilakukan oleh gesekan ya. Jika balok 2 kg jatuh, itu tadi. Artinya jika dia jatuh sejauh Y, maka pergeseran ini juga harusnya sejauh Y juga. Gitu ya. Sejauh Y juga ya. Oke, gaya gesekannya arahnya ke sini, artinya min FK ya, gesekan kinetik ya. Oke, untuk mencari gesekan kinetik kita perlu tahu bahwa di M1 ini bekerja gaya gravitasi W sama dengan M kali G. Kemudian gaya apa lagi yang bekerja? Gaya apa lagi yang bekerja? Gaya normal, Pak. Gaya gesek. Oke, gaya normal ya. Gaya normal ya, ada apa ya? Gaya normal, di mana gaya normal besarnya sama dengan gaya berat ya. Jadi M1 dikali G. Nah, kemudian gaya gesekannya gimana? Jadi FK sama dengan gaya normal dikali mu K tentunya ya. Berarti min FK sama dengan gaya normal ya dikali mu K, atau M1 kali G dikali dengan mu K ya. Gesekan kinetis ya. Oke, ini gayanya. Gaya gesek kinetik ya. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh gesekan kinetik tersebut ya. Gayanya ke sini ya, perpindahannya ke arah sini sejauh Y, maka kan kita mengenal ya bahwa W sama dengan F dot S ya. Oke ya. Jadi gayanya adalah min ini M1 G mu K dikali Y. Artinya seperti itu ya. Kita dapatkan W nanti ya. Nilainya adalah minus.
Oke ya, minus sekian. Oke. Nah, kita mengetahui tadi konsep di awal tadi ya, konsep di soal nomor 1, tadi untuk penyelesaian soal nomor 1 bahwa usaha itu sebanding dengan perubahan energi ya. Dimana di sini energi mekanik ya. Jadi energi mekanik akhir ya dikurangi energi mekanik awal. Oke ya. Jadi di sini min ya, min M1 G mu K dikali Y ya, sama dengan. Oke, energi mekanik akhirnya sekarang bagaimana gitu ya. Jadi awalnya sistem kita ini kan diam ya, sistem kita ini diam. Kemudian akhirnya benda ini bergerak bersama-sama ya, bergerak bersama-sama, M2 jatuh, kemudian M1 bergerak ke kanan ya. Sehingga tentu dia memiliki kecepatan. Dia memiliki kecepatan artinya memiliki energi kinetik ya. Jadi energi kinetik 1 ditambah energi kinetik benda 2 ya, ditambah lagi energi potensial 1 ditambah energi potensial 2 ya. Ini untuk kondisi akhir ya, dikurang energi mekanik awal ya, artinya energi kinetik 1 ditambah energi kinetik benda 2 ditambah energi potensial benda 1 ditambah energi potensial benda 2. Oke, sudah kita rumuskan ya, seperti ini ya. Oke, pada keadaan awal, ini awal ya, awal. Oke, pada keadaan awal, apakah benda 1 memiliki energi kinetik? Tidak ya. Karena apa? Kondisi awalnya adalah kedua benda diam ya, ini tidak ada. Kemudian apakah energi kinetik 2 ada? Benda 2 juga awalnya diam. Oke ya. Energi potensial 1, apakah energi benda 1 memiliki energi potensial? Tidak, dia terletak begitu saja di atas meja ya. Kemudian energi potensial 2, apakah memiliki energi potensial di sini? Nah, di sini diasumsikan bahwa energi mekanik awalnya adalah 0, artinya dia juga tidak memiliki energi potensial. Oke ya. Kita dapat persamaan ini ya. Min ya, M1 G mu K kali Y sama dengan energi kinetik 1. Nah, artinya ini akan bergerak ya. Kemudian M2 juga akan bergerak, berarti setengah. Sistemnya akan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama, berarti M1 ditambah M2 dikali V kuadrat ya. Oke ya, ditambah ya, oke. Energi potensial 1, apakah benda 1 memiliki energi potensial? Tidak ya. Berarti 0 ya. Ditambah energi potensial 2. Tadinya potensialnya di sini ya. Mg0 ya, MgH, Mg0. Potensialnya 0. Sekarang posisinya di sini awalnya ya. Maaf ya, di sini ya. Mg0. Sekarang posisinya turun menjadi minus Y. Sehingga energi potensial 2 sekarang menjadi minus MgH. Itu ya. Seperti itu ya. Minus MgH. Nah, sehingga dengan sini, dengan persamaan-persamaan ini kita bisa selesaikan ya. A, usaha yang dilakukan oleh gesekan ya, jika balok jatuh sejauh Y, ya ini tadi ya. Ya. Kemudian energi mekanik total sistem setelah balok 2 kg jatuh ya, sejauh Y dengan mengasumsikan EM sama dengan 0 ya. Ini energi mekaniknya ya. Oke, yang ini energi mekaniknya. Kemudian berapa kelajuan balok setelah balok 2 kg jatuh sejauh 2 meter. Artinya kita tinggal masukkan saja Y ini 2 meter, kita dapatkan V kuadrat, kita akarkan sehingga kita dapatkan V ya. Oke, itu konsepnya untuk penyelesaian. Bisa dipahami kira-kira sebelum kita masuk ke detail perhitungannya? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya ke detail
perhitungannya ya. Oke, kita lanjutkan ke detail perhitungan. Ini diketahui sudah tadi. Oke, ini tadi ya, usaha oleh gaya non-konservatif, ya, arahnya negatif, kita dapatkan seperti ini, ya. Karena artinya adalah gaya non-konservatif ini kan akan mengurangi gitu ya, akan melawan arah gerak ya, makanya di sini negatif ya. Kemudian tadi saya sudah rumuskan energi mekanik total setelah balok 2 kg jatuh sejauh Y, maka ini energi usaha non konservatif tadi adalah perubahan energi ya mekanik dikurangi dengan energi mekanik awal. Energi mekanik awalnya 0 ya. Kita dapatkan sedemikian ya untuk B ya. Kemudian C, kelajuan balok setelah balok 2 kg jatuh sejauh 2 meter ya. Oke, ini tadi sudah dibuatkan bahwa energi mekanik final adalah energi kinetik ditambah energi potensial yang memiliki energi kinetik dua-duanya ya, M1 dan M2 bergerak bersama-sama dengan kecepatan V, jadi setengah M V kuadrat ya, ini M total dikali V kuadrat dikurang M G H ya. M-nya dimaksud di sini adalah M2 ya. M2. Hanya M2 yang memiliki energi potensial. Jadi M yang di sini adalah M2 ya. 2 kg ya. Nah, kemudian M1 karena terletak di atas meja, posisinya tidak berubah, maksudnya ketinggiannya tidak berubah, makanya tidak ada perubahan energi potensial di sana. Oke. Tinggal kita masukkan saja EM finalnya tadi sudah kita dapatkan dalam fungsi Y gitu ya. Kemudian setengah, masanya kita masukkan M1 4, M2-nya 2. Kemudian ini M2 juga ya. Kemudian kita selesaikan ya. Kita selesaikan ini. Y-nya tadi adalah 2 meter, artinya kita substitusi Y ini dengan 2 meter. Ini juga 2 meter ya, 2 meter ya. Nah, kita akan dapatkan nanti setelah penyelesaian ini kita dapatkan V kuadrat ya, sekian dengan operasi matematik biasa sederhana saja. Kemudian V-nya adalah akar dari V kuadrat tentunya ya. Kita dapatkan V sebesar 1,98 meter per second ya. Jadi ingat teman-teman, kalau pada kasus yang seperti ini ya, maka EM akhir sama dengan EM awal ya. Tapi kalau ada gesekan udara di sini ya, ada gaya non konservatif, maka usaha yang dilakukan oleh gaya konservatif ini akan sama dengan energi mekanik akhir dikurang energi mekanik awal ya. Seperti itu ya. Oke, ini ya untuk soal nomor 2. Oke, dari penjelasan saya tadi ada kira-kira yang masih ragu atau yang ingin ditanyakan? Silakan saja. Diva Fitri, ada Diva? Ada, Pak. Oke, bisa dipahami kira-kira Diva? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, virus. Ada virus? Ada, Pak. Ada. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Saya. Oke, yang lain bagaimana? Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak. Oke. Oke, baik. Ya. Oke, baik, terima kasih. Yuk. Baik, kita lanjutkan ya ke soal nomor 3. Oke, di sini kita indikatornya adalah untuk menguji pemahaman teman-teman ya dalam penerapan hukum kekekalan energi. Oke, hukum kekekalan energi, ingat bahwa energi mekanik dari suatu benda itu ya, itu akan tetap ya.
Jadi energi mekanik akhir akan sama dengan energi mekanik awal, ya. Di mana energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Oke, seperti itu ya. Baik. Nah, seorang peloncat indah dengan berat 640 Newton, ya. Ini beratnya ya. Berarti ini W-nya. M dikali G sama dengan 640 Newton. Meloncat dari sebuah papan menara yang memiliki ketinggian 15 meter. Oke, kita sudah tahu bahwa dia memiliki potensial di sini karena berada di ketinggian, ya ini orang peloncat ya, 15 meter ya. Artinya dia memiliki energi potensial awal. Energi potensial awal sama dengan M kali G kali H. Mg-nya sudah 640 Newton, berarti 640 dikali H. H-nya 15 meter ya. Oke, sehingga kita akan dapatkan nanti energi potensial awalnya. Gitu ya. Baik. Kemudian jika peloncat mendorong papan luncur. Jadi dia mendorong papan luncur tersebut dengan kakinya gitu ya untuk bisa meloncat. Artinya dia memberikan kecepatan. Dia memiliki kecepatan awal gitu ya. Artinya kalau dia memiliki kecepatan, dia tidak jatuh bebas, dia memiliki energi kinetik awal ya. Energi kinetik awal sama dengan setengah mv kuadrat. Oke, berarti setengah massa apa berarti? Massa berarti 640 Newton dibagi 9,8 ya. Berarti 640 per 9,8 dikali V kuadrat ya. Kelajuan awal yang diberikan adalah ini. Tinggal kita masukkan saja. 4 kuadrat. Sehingga kita bisa mendapatkan energi kinetik awal dari peloncat tersebut ya. Kita sudah mengetahui berapa energi potensial awalnya, kemudian energi kinetik awalnya. Nah, maka kita bisa mengetahui berapa energi mekanik ya yang dimiliki oleh peloncat tersebut ya. Di mana energi mekaniknya adalah energi potensial ditambah energi kinetik ya. Kita jumlahkan saja. Ya. Kita jumlahkan saja. Oke, baik. Kemudian tentukanlah kelajuan peloncat itu saat Oke. Nah, kita akan mudah sekali membahas soal nomor A ini jika kita sudah mendapatkan energi mekanik ini, gitu ya. Karena selama proses itu berlangsung, ya, maka energi mekanik dari suatu benda atau energi mekanik yang dimiliki oleh peloncat ini akan sama dimanapun, gitu ya, selama proses itu, gitu ya. Oke, berada pada ketinggian 5 meter di atas permukaan air, ya. 5 meter di atas permukaan air. Jadi tadi ketinggiannya tadi 15 meter. Nah, sekarang dia melompat, ketinggiannya menjadi 15 meter, ya. Tentu dia sambil terjun ke sini ya. Artinya dia memiliki energi kinetik, ya. Kemudian berada pada ketinggian 15 meter, artinya dia juga memiliki energi potensial. Oke, energi mekanik tadi adalah energi potensial ditambah energi kinetik, ya. Energi mekaniknya sudah kita dapatkan tadi dari sini. Jadi energi mekanik sama dengan, oke, yang kita ketahui di sini adalah energi potensialnya, ya. Jadi M kali G dikali H, di mana H-nya yang kita gunakan adalah 5 meter ini, ditambah energi kinetik. Atau kalau teman-teman mau langsung selesaikan, berarti setengah M V kuadrat ya. Jadi energi mekanik yang kita dapatkan tadi dari sini, penjumlahan antara energi potensial awal ditambah energi kinetik awal, dikurang ya, M G H sama dengan setengah M V kuadrat ya. Oke, dengan operasi matematika tentu kita bisa dapatkan berapa V kuadratnya, sekian gitu ya. Kemudian V-nya, akar dari sekian ya. Oke,
bisa dipahami kira-kira untuk konsep nomor A? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik, terima Bisa, Pak. kasih. Ya, silakan Bisa, saja Pak. kalau ada yang ingin bertanya langsung raise hand saja ya. Rifki Seftian ada? Ada Rifki? Ada, Pak. Ada. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bisa, Pak, bisa. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Soal nomor B. Sesaat sebelum menyentuh permukaan air. Jadi dia sudah terjun ya, jatuh. Nah, posisinya sekarang sudah hampir sejajar dengan permukaan air ya. Dia akan mulai menyentuh air ya. Artinya pada posisi ini dia tidak memiliki lagi energi potensial. Energi potensialnya sama dengan nol ya. Artinya energi mekanik yang dia miliki di awal tadi itu seluruhnya diubah menjadi energi kinetik ya. Energi potensialnya nol ya. Jadi EM sama dengan setengah M P kuadrat ya. Jadi energi mekaniknya yang kita dapatkan tadi, energi potensial awal ditambah energi kinetik awal ya. Kemudian kita akan dapatkan V kuadratnya, kita dapatkan V sebagai akar dari V kuadrat ya. Sekian ya. Itu untuk konsep penyelesaiannya ya. Oke, kita masuk ke detail perhitungan ya, detail perhitungan. Oke, ini tadi ya. Maaf, yang tadi nomor 3 ya. Nomor 3 ya. Jadi kita akan dapatkan energi mekaniknya ya. Nah, jadi energi mekanik final sama dengan energi mekanik awal gitu ya. Jadi pada saat ketinggiannya ini 5 meter, ini tadi pas awal dia memiliki ketinggian 15 meter, kemudian kecepatan awal yang diberikan 4 meter per second ya. Dan persamaan ini kita dapatkan V kuadratnya pada saat dia ketinggiannya 5 meter, kemudian kita dapatkan Vf-nya ya, akar dari Vf kuadrat. Oke, kemudian untuk soal nomor B sama ya. Jadi kondisi akhirnya dia tidak memiliki ketinggian lagi karena sudah sejajar dengan permukaan air ya, sudah sama dengan permukaan air posisinya. Jadi hanya memiliki energi kinetik saja. Jadi energi potensial, energi mekanik yang dia miliki di awal tadi itu diubah seluruhnya menjadi energi kinetik ya. Oke, diselesaikan, kita dapatkan Vf kuadrat, kita dapatkan Vf-nya ya. Oke, saya boleh minum dulu ya. Oke, baik, ada pertanyaan kira-kira untuk soal nomor 3? Bisa dipahami semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, bagus. Bisa, Harus Pak, bisa, Pak. dibuktikan nanti ya di ujian ya, bisa semua ini ya. Oke, baik. Soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 kita sudah mulai ke kekekalan momentum ya. Kita akan bahas tumbukan di sini ya. Oke, ini saya hapus di sini. Oke, sebentar ya. Oke, saya hapus di sini. Baik. Indikator 4, mahasiswa mampu memahami konsep kekekalan momentum ya. Sebuah troli berisi sembako berbasa 5 kg ya, bergerak ke kanan. Ya. 4 kg ya. Di atas lantai licin dengan kecepatan 7,5 meter per second. Menuju troli lainnya yang berisi buku dan alat tulis, masanya adalah 6 kg ya. Oke, jika troli yang berisi buku dan alat tulis mula-mulanya diam, ini diam ya.
Jadi V-nya sama dengan 0. Ya. Kemudian kedua troli melekat ya setelah bertumbukan, artinya dia bergerak secara bersama-sama. Tentukan kecepatan kedua balok setelah tumbukan ya. Nah, di sini berlaku hukum kekekalan momentum ya. Momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Oke. Jadi M1 P1 ini katakanlah massa 1 tadi ya. Ini adalah massa 2. Nah, yang memiliki kecepatan hanya massa 1 saja. Oke ya. Kemudian ditambah momentum awal dari massa 2, tentu 0 ya. 0 sama dengan kemudian kedua troli melekat setelah bertumbukan. Artinya dia menjadi satu kesatuan gitu ya. Jadi katakanlah ini adalah troli 2, ini troli 1 mendekat gitu ya. Gitu ya. Oke, dia bergerak secara bersama-sama. Artinya momentum akhirnya akan menjadi M1 ditambah M2 dikali V. Ya. Tentukan kecepatan kedua balok yang V ini yang diminta ya. Artinya kita bisa dapatkan V sama dengan M1 V1 dibagi M1 tambah M2. Ya, mudah saja ya. Oke, jika mula-mula troli berisi buku dan alat tulis bergerak ke kiri. Troli berisi buku dan alat tulis ya bergerak ke kiri dengan kelajuan 15 meter per second dan keduanya bertumbukan lenting sempurna ya. Jadi tadi yang 4 kg bergerak ke kanan ya. 7,5 ini 4 kg ya. Kemudian yang berisi buku tadi ini masanya 6 kg bergerak ke kiri gitu ya. Kemudian terjadi lenting sempurna. Nah, untuk kasus lenting sempurna, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tentunya di sini berlaku hukum kekekalan momentum ya, pasti ya. Jadi P awal sama dengan P akhir ya. Jadi M1 V1 ditambah M2 V2 ditambah M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Artinya aksen di sini adalah setelah tumbukan ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian kalau dia lenting sempurna artinya terjadi kekekalan energi kinetik. Jadi energi kinetiknya kekal gitu ya. Seperti yang sudah pernah kita bahas di kelas ya. Energi kinetiknya kekal. Kemudian koefisien restitusinya ini 1 ya. Jadi V1 dikurang V2 dibagi V2 aksen dikurang V1 aksen ini sama dengan 1 ya. Atau bisa kita buat seperti ini. V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Oke, jadi kita ada dua persamaan nanti ya. Jadi persamaan terkait dengan kekekalan momentum, kemudian persamaan kedua adalah ini ya, koefisien restitusi ya. Nah, dengan menggunakan substitusi dan eliminasi tentu kita bisa mengetahui ya berapa V1, V2, V1 aksen dan V2 aksen dan lain sebagainya ya. Oke, C, hitung energi kinetik total yang hilang ya. Energi kinetik total yang hilang dalam kasus A dan B ya. Oke, kita bisa buktikan nanti ya bahwa pada kondisi di mana tumbukan yang terjadi dengan tumbukan lenting sempurna, maka kehilangan energi kinetik itu sama dengan 0 ya, tidak ada energi kinetik yang hilang ya. Kemudian pada saat tumbukan tidak lenting sempurna ini, tidak lenting gitu ya, maka ada energi kinetik yang hilang di sini ya. Baik, itu untuk konsep soal nomor 4, kira-kira bisa dipahami konsepnya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ya ke detail pembahasannya soal nomor 4 ya.
Oke. Nah, jadi yang pertama adalah kasusnya di sana adalah tumbukan yang tak lenting atau non elastik gitu ya. Jadi dia menempel kemudian bergerak bersama-sama ya. Jadi ini adalah momentum awal. Nah, bagian ini adalah momentum akhir ya. Jadi V2-nya awalnya diam sehingga momentum awalnya 0 gitu ya. Kemudian ini dia bergerak bersama-sama ya. Oke, tinggal kita masukkan saja, kita punya informasi terkait dengan massa, kemudian V1 ya, kita masukkan sehingga kita dapatkan V aksen ya. Jadi setelah temukan dia akan bergerak ke arah mana kira-kira? Ke arah kanan ya. Karena ini positif ya. Kanan secara bersama-sama ya. Dia bergerak ke arah kanan secara bersama-sama. Oke, kemudian soal yang B ya. Soal yang B, kasusnya adalah tumbukan lenting sempurna ya atau elastik ya. Oke, jadi seperti ini. Dia saling mendekat gitu ya. Sebentar ya. Dekat. Kemudian terjadi tumbukan gitu ya. Jadi tumbukan. Nah, kemudian setelah tumbukan, ini M1 tadi ya, ini M2. Nah, M1 akan bergerak ke kiri ya setelah tumbukan. Sedangkan M2 akan bergerak ke kanan gitu ya. Nah, ini karakteristik dari tumbukan lenting sempurna atau elastik ya. Oke. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Jadi M1 V1 ditambah M2 V2 ya. Oke, jadi massa satunya 4, kecepatannya ke kanan 7,5, massa 2-nya 6, kecepatannya 15 ke kiri. Ingat ya, ke kanan sumbu X positif itu positif, ke kiri sumbu X negatif, negatif. Makanya di sini V2-nya diberikan nilai min ya, negatif 15. Oke ya. Kemudian sama dengan 4 V1 aksen ya, 4 V1 aksen ditambah 6 V2 aksen gitu ya. Oke, kita buatkan seperti ini dulu saja. Tidak perlu kita buatkan positif dan negatif dulu untuk yang ini. Oke, kita dapatkan persamaan seperti ini ya. Setelah kita selesaikan ya secara matematika. Kemudian tadi kita gunakan koefisien elastisitas, koefisien restitusi ya, untuk tumbukan elastis. Di mana koefisien restitusi itu adalah E sama dengan 1. Jadi E itu tadi adalah V1 dikurang V2 dibagi V2 aksen kurang V1 aksen. Ya. Atau ya seperti ini saja kita buatkan ya. V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Ya. V1-nya ada, kemudian V2-nya ada, min negatif dikurang kurang negatif ya, min ya, positif di sini ya, 15 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen, kita dapatkan persamaan ini ya, 22,5 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen ya. Kita mendapatkan dua persamaan linear di sini dengan dua variabel. Sehingga dengan substitusi dan eliminasi kita bisa dapatkan variabel tersebut ya. Jadi V1 aksennya berapa ya. V2 aksennya berapa ya. Dengan substitusi dan eliminasi ya. Ini teman-teman tentu sudah mengenal lah ya substitusi dan eliminasi ini ya. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan, kita sudah dapat informasi massa tadi ya. M1, M2, kemudian V1, V2, ya. Ini artinya adalah sebelum ya, sebelum tumbukan. Kemudian dari soal ini kita juga sudah dapatkan V1 aksen dan V2 aksen ya. Nah, ini setelah ya, setelah tumbukan. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah energi kinetik yang hilang ya, energi kinetik yang hilang. Artinya energi kinetik setelah temukan final dikurangi
energi kinetik sebelum tumbukan, ya, inisial. Ya. Itu bagaimana, ya? Tentunya ini energi kinetik total, ya, setengah M 1 V1 aksen kuadrat, ya, ditambah setengah M2 V2 aksen kuadrat, ya, dikurang setengah M1 V1 kuadrat ditambah setengah M2 V2 kuadrat. Nah, ini, ya. Kemudian kita cari untuk masing-masing kasus, ya. Kasus yang pertama tadi, ya. Kasus yang pertama untuk tumbukan yang tidak lenting tadi, ya. Ya, V2-nya tadi sama dengan 0, ya. V2-nya sama dengan 0, kemudian V1 aksen dan V2 aksennya sama, gitu ya. Kita masukkan saja, ya. Tinggal kita masukkan nilainya, kita akan dapatkan, gitu ya. Kehilangan energinya berapa, gitu ya. Jadi energi yang hilang pada kasus A adalah sebesar ini, ya, minus 67,5 Joule, ya. Oke, nah kemudian teman-teman bisa buktikan nanti, ya, bahwa pada lenting sempurna ini terjadi kekekalan energi kinetiknya terkekal, gitu ya. Jadi setengah M1 V1 kuadrat, teman-teman masukkan V1 aksennya, teman-teman masukkan V2 aksennya, M1, M2, kemudian M1 V1, M2 V2, maka teman-teman akan dapatkan sama dengan 0 nanti, ya, untuk kasus soal B, ya. Seperti itu, ya. Oke. Oke, untuk soal kita sudah sampai soal nomor 4, ya. Oke, ada pertanyaan kira-kira untuk soal nomor 4? Bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa, Soal Pak. nomor 4? Bisa, Pak. Bisa, ya. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Kalau bisa, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Soal nomor 5 masih terkait dengan kekekalan momentum. Nah, tapi di sini diintegrasikan, ya, dengan konsep usaha dan energi, ya. Jadi indikator 5, mahasiswa mampu memahami konsep kekekalan momentum dan kekekalan energi. Oke, ya. Nah, ini juga sudah pernah saya singgung sedikit, ya, di kelas waktu itu, ya. Oke, baik. Bola kecil A bermassa M, ya. Bola kecil A bermassa M dan bola kecil B bermassa 3M. Ini bermassa M, bola B 3M, ya. Digantung dengan tali ringan yang panjangnya sama, ya, sama-sama L, ya. Pada titik yang sama, ya. Di titik gantung yang sama di sini, ya. Bola A dilepaskan dari titik yang berada H0 di atas titik terendah lintasannya saat berayun. Artinya antara A dan B ini terdapat perbedaan energi potensial, ya. Si A memiliki energi potensial, ya, sebesar M G H0 tentunya, ya. M G H0. Oke, jika tumbukan A dengan B di titik terendah lintasan berlangsung tidak lenting sama sekali, artinya adalah apa? Dia nanti akan bergerak secara bersama-sama, ya. Tentukan tinggi maksimum ayunan B setelah ditumbuk A, ya. Tentukan tinggi maksimum ayunan B setelah ditumbuk ayunan A, ya. Jadi oke, di sini, ya, mohon diperhatikan teman-teman, ya. Jadi bola ini memiliki energi potensial, kemudian dia akan jatuh, kan. Energi potensial tadi akan dia ubah menjadi energi kinetik sampai dia di sini, ya. Jadi M G H sama dengan setengah
mv kuadrat ya. VA ya, VA kuadrat ya. Sehingga teman-teman bisa dapatkan bahwa VA kuadratnya dari sini ya. Oke, jadi ini ya. Habis gitu ya. Berarti 2GH sama dengan PA kuadrat. PA sama dengan akar 2GH. Ya. Oke. Nah, kemudian kasusnya dia menumbuk benda B ya, benda B yang masanya 3M. Kemudian lentingnya adalah tidak lenting sama sekali. Artinya dia bergerak secara bersama-sama ya, dia bergerak secara bersama-sama, maka momentum awal ya. Oke. Di sini P ya. Kalau momentum ya, momentum awal sama dengan momentum akhir ya. Momentum awal ya yang bergerak hanya A saja ya. Berarti setengah M MA. MA itu adalah sebesar M besar ya. Jadi setengah M. Kemudian VA kuadrat ya. Maaf, bukan setengah gitu ya. M dikali V ya. Jadi M momentum ya, M dikali VA ya. Kali VA. Nah, kemudian B diam di sini ya. Ditambah 0 sama dengan momentum akhir. Nah, di akhir dia bergerak secara bersama-sama. Berarti M ini adalah benda A ditambah 3M, ini adalah benda B dikali V kuadrat ya. Nah, sehingga V kuadrat kecepatan akhir kuadratnya ya sama dengan M dikali VA dibagi 4M ya. M ditambah 3M ya. Oke ya, artinya V kuadrat sama dengan VA per 4 ya. Atau V sama dengan akar dari VA per 4. Oke ya. Nah, kemudian kita gunakan lagi ya konsep kekekalan energi. Jadi si B sekarang dia memiliki kecepatan ya sebesar ini. Sebesar ini, V ini ya. Akar dari VA per 4. Kemudian kecepatan ini akan membuat dia bergerak ke ketinggian tertentu di sini ya, sehingga dia akan memiliki energi potensial juga. Artinya energi kinetiknya tadi dia akan ubah menjadi energi potensial ya. Jadi setengah M V kuadrat ya sama dengan M di sini maksudnya 3M ya. 3M ya. Masanya 3M ya. Sama dengan M G H ya. M-nya ini di sini adalah 3M ya. Nah, ini bisa dicoret sebenarnya ya. Oke ya. Oke, V-nya adalah V yang kita dapatkan dari sini. G-nya 9,8, maka kita bisa dapatkan berapa ketinggian yang bisa dicapai oleh benda B ini setelah dia pertumbukan ya. Oke, bisa dipahami kira-kira untuk konsepnya sebelum kita masuk ke detail perhitungan? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Ini bisa semua, ini tidak ada yang remedi ya. Awas saja kalau remedi ya. Oke, baik. Soal nomor 5 kita buatkan detail perhitungannya. Oke ya, jadi seperti ini ya. Jadi di kondisi awal tadi benda A ini memiliki energi potensial ya. Nah, maka ada kekekalan energi mekanik di sana ya. Jadi kecepatan awalnya tentu 0 di sini ya. Jadi dia memiliki potensial ya. Kemudian kita dapatkan ya apa namanya kecepatannya 2GH ya, 2GH.
Oke, kalau di soal ini G-nya dimisalkan 10 ya. Misal tidak ada di sini ya. Oke, kalau tidak ada biasakan ini saja teman-teman ya. Biasakan gravitasi yang teman-teman gunakan itu 9,8 gitu ya. Atau dibuat misalkan gravitasi 10 gitu ya. Jadi kalau di sini langsung dibuat 10 untuk memudahkan mungkin ya. Tapi kalau apa namanya di pembahasan nanti mungkin bisa ditanyakan soal kejelasannya gitu ya. Apakah gravitasi yang kita gunakan itu nilainya 9,8 nanti atau 10 ya meter per second kuadrat. Tapi yang biasa digunakan 9,8 ya. Oke, sehingga kita dapatkan V2 ya. Kemudian setelah kita dapatkan V2, maka kita gunakan hukum kekekalan momentum tadi ya. Jadi yang bergerak adalah VA MA saja, MB tergantung begitu saja, kemudian tidak lenting ya, tidak lenting sama sekali. Artinya dia bergerak secara bersama-sama nanti gitu ya. Nah, ini sudah saya buatkan tadi. Nah, maka akan didapatkan V aksen ya. V aksen untuk bandul B gitu ya. V aksen untuk bandul B. Oke. Kemudian untuk menentukan ketinggian bandul B, nah kita gunakan hukum kekekalan energi tadi, gitu ya. Jadi potensial awalnya karena dia di bawah berarti 0 gitu ya. Yang dia miliki adalah karena dia bergerak energi kinetik, gitu ya. Kemudian pada saat simpangannya maksimum, ya maka kecepatannya akan 0. Ini ya, kecepatannya akan 0. Jadi energi kinetik yang dia miliki akan seluruhnya dia ubah menjadi energi potensial, ya. Tinggal kita masukkan saja gitu ya. Nah, maka kita akan dapatkan ya berapa ketinggiannya, berapa H2-nya dalam H0 gitu ya. Kalau H0-nya misalkan diketahui H0-nya adalah sekian sentimeter gitu ya. Sudah kita masukkan ke dalam persamaan kita ya atau jawaban kita. Oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa dipahami untuk soal nomor 5? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. bisa ya. Baik. Bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, kita Bisa, Pak. lanjutkan ya. Di soal nomor 6. Oke. Juga jangkit ini adalah konsep torsi di sini ya. Torsi. Misalkan teman-teman ya. Saya memiliki sebuah besi di sini. Atau teman-teman tentu tahu ini ya. Tentu tahu kunci Inggris ya. Misalkan ada baut di sini ya. Saya ini kan kunci Inggris di sini. Gitu ya. Saya berikan gaya di sini ya. Sebesar F ya. Maka tentu ini akan berputar ke sini ya. Searah jarum jam ya. Kemudian torsinya adalah F dikali lengan gaya. Lengan gaya itu artinya adalah dari titik keputar ini ke gaya yang saya berikan ya. F dikali F ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kapan? Nah, ini konsepnya kesetimbangan di sini ya. Konsep soal nomor 6 kesetimbangan ya. Oke, saya punya batang seperti ini. Kemudian posisinya di tengah-tengah seperti ini. Saya berikan gaya sebesar 20 ya. Ke sini ya. Agar misalkan agar batang ini tidak berputar, maka saya berikan lagi gaya. Berapa gaya yang harus saya berikan di sini kira-kira? Berapa gaya yang harus saya berikan? Harus sama dengan jumlah total torsi, Pak. Harus sama dengan total torsi gitu ya. Jadi kalau di tengah, katakanlah kalau ini jaraknya adalah apa namanya, panjangnya adalah 2, ke sini 1 gitu ya. Tentu harus sama. Di sini juga harus 20 Newton yang saya berikan. Gitu ya. Sehingga
untuk konsep ini teman-teman harus tahu ya kapan torsinya bernilai positif atau negatif ya, kapan dia itu searah jarum jam, kapan gaya tersebut menghasilkan torsi yang berlawanan jarum jam ya. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya, ke soalnya. Perhatikan gambar permainan jungkat-jungkit berikut. Massa Dita, nah ini si Dita 15 kg ya. Artinya gaya yang dia berikan berapa besarnya? 15 dikali 9,8 ya. Gaya berat tentunya ya. Gaya yang diberikan oleh Dita terhadap ini ya, lengan gaya si jungkat-jungkit ini ya. Kemudian uli ini ya 18 kg, artinya gaya beratnya adalah 18 kali 9,8 ya. Kemudian Dimas yang ini ya, Dimas 17 ya, artinya 17 kali 9,8 ya, gaya yang dia berikan ya, gaya berat ya. Kemudian Wisnu ya, Wisnu di sini beratnya adalah 20 kg ya, dikali 9,8 ya, gitu ya. Oke. Nah, jika Adi ini masanya 20 kg kali 9,8, beratnya nanti yang akan dia berikan gitu ya. Jika Adi ingin ikut bermain dan berencana untuk membuat jungkat-jungkit dalam posisi seimbang, artinya jumlah torsi yang searah jarum jam itu harus sama dengan jumlah torsi yang berlawanan jarum jam, gitu ya. Tentukan di posisi manakah Adi harus duduk, gitu ya. Oke, sebelum ke sana ya, Dita itu akan menghasilkan torsi searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Apa yang akan dilakukan oleh Dita ini kira-kira terhadap jungkat-jungkit? Torsinya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Sarah, Pak. Searah. Lihat, ini beratnya ke sini kan? Berlawanan, Ya. Pak. Berlawanan ya, gini ya. Berlawanan. Ya, berlawanan arah jarum jam ya. Oke. Ini berlawanan ya. Berlawanan. Begitu juga dengan uli ya. Ini juga menghasilkan torsi yang berlawanan ya. Sedangkan Dimas dan Wisnu dia akan menghasilkan torsi yang searah jarum jam ya. Searah jarum jam ya. Oke. Nah, yang menjadi kasus di sini adalah menjadi pertanyaan ya. Si jungkat-jungkit ini harus seimbang. Artinya torsi yang berlawanan jarum jam harus sama dengan torsi yang searah jarum jam. Gitu ya. Syaratnya itu agar setimbang. Oke, kita bisa memisalkan saja, teman-teman. Kita misalkan itu Adi ini yang ingin ikut main ini berada di manapun ya, di posisi kanan ini. Artinya dia akan memberikan torsi yang searah ya. Oke, kita buatkan. Berarti ingat ini karena sentimeter, kita ubah dulu dalam meter gitu ya. Jadi yang berlawanan adalah Dita 15, kali 9,8 sebentar ya. 15 dikali 9,8 dikali 0,9 meter gitu ya, ditambah 18 dikali 9,8 dikali 0,6 ya. Itu harus sama dengan ini ya. 17 kali 9,8 kali 0,5 ditambah Wisnu 20 ya, kali 9,8 dikali 1 ya. Oke, ditambah Adi ya. Berarti 20
kali 9,8 dikali X ya. Yang akan kita cari adalah X ya. Di posisi berapa si Adi ini harus berada ya, agar jungkar-jungkit ini seimbang. Oke, untuk konsepnya kira-kira bisa dipahami ini? Konsep kesetimbangan? Sigma torsinya sama dengan 0, artinya torsi yang berlawanan jarum jam harus sama dengan torsi yang searah jarum jam. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa? Itu mau nanya Pak, Yuk. Ya, silakan. Darren. itu ada gaya normal kan ya Pak ya? Cuma dia di tengah poros rotasi. Jadi Apanya? gimana? Oke, ada gaya normal, betul. Betul, bagus sekali ya. Di sini tentunya ada gaya normal ya. Dia di pusat rotasi, berarti F dikali 0. Artinya gaya normal di sini di pusat rotasi ini menghasilkan torsi 0, jadi tidak usah kita perhitungkan. Ya. Jadi yang menghasilkan torsi di sini hanya gaya akibat ini saja. Gitu ya. Di sini tidak. Ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke, ya, makasih. Baik. Nah, kemudian ini sudah ya konsep untuk perhitungan ini. Nah, kemudian kita masuk ya ke detail perhitungannya ya. Oke, kita masuk ke detail perhitungannya. Jadi sigma torsi yang mengarah ke kanan atau sigma torsi kanan artinya ini adalah searah jarum jam ya. Searah jarum jam sama dengan sigma torsi kiri artinya ini yang menghasilkan torsi yang berlawanan ya. Ya. Oke. Jadi kita jumlahkan semua yang tadi ini sudah kita dapatkan tadi. Ini ya. Oke, kita selesaikan. Maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Ya, kita tinggal masukkan saja nilainya. Berapa torsi yang dihasilkan oleh gaya 1, gaya 2, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan dapatkan R-nya ya. Berapa posisi si apa namanya tadi? Ini ya. Berapa posisinya si Adi ini agar seimbang ya. Oke, jadi teman-teman lihat teman-teman ya. Jadi tidak masalah kalau misalkan teman-teman memisalkan ya di awal posisi Adi itu di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, itu tidak masalah. Nah, kalau kasus kita tadi ya, Adi ini kita misalkan dia berada di jungkar-jungkit sebelah kanan, namun lihat di sini teman-teman, yang kita dapatkan R-nya adalah min 26. Artinya, kalau min, sebenarnya ya, walaupun pemisalan kita si Adi itu berada di sini, aktualnya dia itu harusnya berada di sini. Di 20 sekian. 20, berapa tadi? 26, ya, 26 cm ya. Oke ya, 26 cm di sini. Jadi Adi duduk di sini ya. Adi ya, agar sistem jungkar-jungkit kita ini seimbang. Oke, hanya 6 soal ya untuk tutorial kali ini. Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya atau kita cukupkan? Cukupkan ya. Oke, baik, kita sudah sepakat untuk besok tutorial kelima jam berapa? Jam 8 atau 10 ya, saya lupa. Jam 10, Pak. Oke, jam 10 ya. Oke, jam 10 ya. Jam 10 nanti untuk tutorial 5 ya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, silakan untuk dinyalakan lagi kameranya untuk berita acara tutorial. Oke, saya hitung sampai 3. Saya akan foto. 1, 2,
Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman di kegiatan tutorial sore ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi persiapan UTS teman-teman. Tentunya perlu diulang kembali ya materi perkuliahan kita. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, terima kasih. Pak. Makasih Yuk, Pak, terima makasih. kasih.